warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas di bab salam, bab salam. Jadi berkenaan dengan masalah jual beli pesanan. Seminggu yang lalu yang sudah kita bahas yakni tentang khiyar, tentang masalah khiyar tawar menawar, dan itu terjadi sebelum terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli. Dan khiyar ini masanya sampai 3 hari, masanya sampai 3 hari. Dan ketika ada cacat setelah ada khiyar, ada cacat pada barang yang dibeli, maka itu bagi yang membeli dia mengembalikan kepada penjual. Kemudian tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah ila ba'da berfisilahiyah, setelah kelihatan matangnya dan seterusnya. Baik, bab salam kemarin yang kita bahas bahwa kalau di mazhab Syafi'i ini salam atau pesan itu boleh halal wa mu'ajjalan. Halal wa mu'ajjalan. Kalau di mazhab yang lain itu hanya mu'ajjalan saja. Hanya mu'ajjalan saja, yakni tidak kontan. Artinya dalam posisi hutang. Halal yang dimaksud kemarin sempat kita bahas, apakah uangnya ataukah barangnya. Kalau untuk barang pesanan itu otomatis dia mu'ajjalan. Jadi kalau beli secara kontak, barang langsung ada, langsung diberikan, itu namanya bukan jual beli salam. Itu namanya bukan jual beli salam. Kalau yang namanya jual beli salam itu barangnya belum ada, dia pesen, tapi kemudian setelah jatuh tempo yang dijanjikan nanti barang akan datang. Itu namanya mu'ajjalan. Itu namanya mu'ajjalan. Sementara kalau uangnya kemarin sudah kita bahas, apakah uangnya itu harus mu'ajjalan juga, harus dengan sistem hutang juga. Apakah boleh uangnya dulu yang diberikan? Dan ini jadi perdebatan. Kalau di mazhab Syafi'i halal wa mu'ajjalan. Tapi kalau di mazhab yang lain, ya baik uang ataupun barangnya ya sama-sama mu'ajjalan. Mu'ajjalan itu sistemnya tidak kontan, sistemnya berarti hutang. Kalau sistem COD itu berarti uangnya sistemnya mu'ajjalan, barangnya juga mu'ajjalan. Tapi kalau kita disuruh transfer dulu itu namanya halal.
barangnya muajjalah. Tapi kalau umpamanya kita disuruh transfer dulu itu resikonya besar. Kalau kita disuruh transfer dulu itu resikonya besar, apalagi online. Kemudian uang itu tidak bisa dikembalikan juga resikonya juga besar. Tapi bagi si penjual, ketika uang tidak ditransfer dulu itu resikonya juga besar ketika kemudian dia tidak mau bayar dan seterusnya. Baik, ada beberapa syarat jual beli salam ini. Halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'id. Jadi jual beli salam itu baik hal maupun muajjalan itu fima di dalam barang-barang, di dalam hal-hal takamala fihi yang sudah jadi sempurna fihi di dalam ma. Jadi kalau sudah sempurna di dalam sesuatu atau di barang yang ditransaksikan secara salam pesanan tadi itu harus sempurna pada 5 syarat. Harus sempurna pada 5 syarat. Kalau tidak sesuai dengan 5 syarat ini menurut mazhab Syafi'i, saya katakan menurut mazhab Syafi'i, maka jual beli salam itu tidak sah. Ini nanti akan ada kemusykilan yang perlu dibahas. Apakah langsung diterima begitu saja apa yang ditulis di dalam kitab ini, ataukah kita nafikan selama tidak ada dalil. Jadi nanti kita kembali pada muamalah itu, qaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah malam yadullu ala tahrimi. Kita akan kembalikan ke sana nanti. Baik, yang pertama ayyakuna madbutan bisifati. Ayakuna ketika barang tadi itu ayakuna kembalinya kepada ma. Ayakuna apabila barang tadi itu madbutan itu bisa dipastikan, bisa dikenali, bisa dilihat bisifati secara sifatnya, dengan sifatnya. Jadi kalau kita itu melakukan transaksi salam pesan, maka mutlak barang yang dipesan itu harus jelas secara mutlak sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya harus jelas. Jenengan mau beli apa yang enak ya? Jenengan mau beli helm secara online, ya helm itu juga harus dijelaskan secara online juga. Sifat-sifatnya harus jelas. Helmnya tipenya ini, ukurannya ini, gambarnya seperti ini, terus kemudian mereknya ini dan seterusnya. Itu harus betul-betul jelas. Dan di online itu sebenarnya juga ada namanya khiyar juga, tawar-menawar juga. Dalam artian begini, kalau umpamanya nanti barang yang dikirim itu tidak sesuai, boleh tidak kemudian barang itu dikembalikan. Harus ada semacam itu. Jadi yang disebut dengan madbutan bisifat itu adalah barang yang akan dipesan itu harus jelas, sifat-sifatnya harus jelas. Kalau tidak jelas, remeng-remeng, nah itu jangan. Dan itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Ada yang bapak ibu yang sering pesan online, sering pesan online. Barang-barangnya yang digambar itu sesuai dengan yang dipesan atau tidak yang diterima. Rata-rata sesuai. Biasanya memakai Shopee. Jadi madbutan bisifati, betul-betul secara mutlak sifatnya itu bisa dijelaskan, bisa diterangkan dan seterusnya. Ada gambar. Terus kemudian yang kedua, ini muskil
wa ayakuna jinsan lam yaktalin bihi ghairu. Barang itu satu jenis dan tidak boleh bercampur dengan barang yang lain. Ini agak muskil juga, Bagaimana yang dimaksud? Jadi yang saya pahami setelah saya membaca kitab-kitab syarah itu, kalau memang dia pesan satu barang, ya maka transaksinya pada satu barang itu. Kalau umpamanya ada barang yang berbeda dengan jenis yang dipesan, setidak-tidaknya di situ itu ada dua akad yang bagaimana, Pak, saya pesan yang ini, itu harganya berapa. Yang ini harganya berapa. Dua-duanya kemudian sifat-sifatnya dijelaskan di muka. Kalau umpamanya begini, Pak, saya pesan barang yang ini ya, dan kemudian ternyata yang dipapang di situ itu tidak satu jenis, dan kemudian barang-barangnya berbeda, dan kemudian rawan kemudian yang dikirim tidak dengan yang dipesan itu tadi, itu jadi muskil lagi. Kemudian yang ketiga, ini yang juga muskil, apakah memang kita terima atau tidak? Walam tadkhulhu an-nar li'ihalati. Tadkhul itu kan masuk, an-nar itu api, li'ihalati di dalam rangka untuk memasaknya atau untuk mematangkan. Berarti ini menarik juga di dalam mazhab Syafi'i. Yang dipesan itu tidak dalam posisi yang dimasak oleh api. Berarti barang matang. Ini kalau memakai saklek-saklekan seperti ini, jenengan GoFood itu tidak boleh akhirnya. Apakah semacam itu? Mungkin begini kalau saya dalam pemahaman saya. Karena mazhab Syafi'i, mazhab yang ada pada zaman itu kan tidak seperti sekarang. Ketika kita itu pesan yang namanya nasi goreng, umpamanya jarak tempuh antara di mana orang jual nasi goreng ke tempat yang kita ada, serta transportasi yang ada itu tidak seperti sekarang. Yang dikhawatirkan barang yang barang matang tadi itu yang dimasak itu belum nyampe ke tempatnya sudah basi. Itulah yang dimaksud. Pak, bagaimana kalau umpamanya kita itu pesan nasi goreng dalam jarak 10 menit sudah nyampe? Lah ini yang saya maksud di kemuskilan. Jadi kita pahami Bapak, kitab semacam ini kan ditulis pada zaman tahun berapa, sehingga mereka penulis kitab semacam ini berkenaan dengan masalah muamalah seperti ini yang disesuaikan kondisinya pada waktu itu gitu. Pada waktu itu. Jadi makanya memang saya katakan ada muskil. Sudah sejak awal saya katakan apakah kita terima atau tidak, kita atau memakai kaidah yang lain. Jadi kalau memang yang dipesan itu adalah barang yang matang yang sekiranya kemudian tidak memungkinkan nyampe. Jadi kan pesan nasi goreng di Jakarta, sementara barang itu di Shopee tertulis barang akan terkirim minimal seminggu. Kan biasa di Shopee ada tulisan begitu ya. Karena memang kebetulan di Shopee itu tidak di Jakarta saja barangnya. Ternyata kemudian dalam 1 minggu nasi goreng terkirim dari mana? Dari Jakarta ke Malang 1 minggu. Apa yang terjadi kira-kira? Lah itulah yang dimaksud dengan lam tadkhuluhu an-nar li'ihalatihi. Maka di sini muncul yang namanya ilat hukum. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilat hukumnya, ada atau tidak ada. Ketika Imam Syafi'i, ketika di dalam mazhab Syafi'i memunculkan yang semacam ini, itu berarti ada ilat hukumnya. Apa? Kalau umpamanya yang tadi nomor 2 itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu hal, ya, maka pasti ada ilat hukumnya. Kenapa tidak dibolehkan dicampur semacam itu? Ya, kalau dalam muamalah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, tidak masalah. Ketidakbolehan sesuatu di dalam masalah muamalah
itu berkenaan dengan sebab yang mengiringi daripada hukum tersebut dalam konteks muamalah semacam itu. Ya. Saya contohkan dalam konteksnya muamalah di dalam bidang media sosial, di dalam media sosial. Secara muamalah jenengan menganggap bahwa namanya foto itu adalah mubah kan? Betul kan? Foto itu hukum asalnya sebenarnya mubah. Pada zaman Nabi tidak ada namanya foto, tidak ada. Yang ada pada zaman Nabi itu adalah patung, gitu ya. Sehingga ketika Nabi mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, suratun di situ dimaksud berarti patung. Lah, foto itu adalah sesuatu yang mubah. Dalam muamalah media sosial, ketika foto seorang wanita cantik, apalagi dia punya seorang suami, kemudian dipasang di media sosial, itu ilat hukumnya akan mengena, sehingga pemasangan itu akan berubah, jadi hukumnya berubah. Cantik, tak pakai hijab, ditaruh di Facebook dengan gaya-gaya yang endel, kemayu lenje. Kemudian akhirnya banyak sekian ratus ribu, bahkan mungkin berapa juta orang yang memandang foto ini. Dia akan bilang, oh ayu, oh begini. Nah, awalnya foto itu tadi mubah, tapi karena dia diupload dengan memakai legendnya tadi, dengan membuka hijab tadi, maka foto tersebut menjadi haram. Nah itu loh Pak, namanya muamalah itu seperti itu. Muamalah itu seperti itu. Jadi muamalah itu akan berputar sesuai dengan ilat hukumnya, sebab yang menyertai. Sebenarnya jadi kan punya foto istri keluarga ditaruh di ruang tamu, istrinya tidak pakai hijab, anak-anak perempuan tidak pakai hijab, ditaruh di ruang tamu. Setiap ada tamu yang datang kan juga tidak mahram semua yang datang. Begitu datang duduk di ruang tamu, kemudian memandang foto-foto itu tadi, memandang istri jenengan, memandang anak jenengan yang kebetulan memang tidak pakai hijab. Pada awalnya mubah, sekarang menjadi haram. Loh, itu namanya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Ketika kemudian memesan suatu barang di dalam mazhab Syafi'i ini tidak boleh tersentuh yang namanya api atau dimasak oleh api. Pada waktu itu kondisinya, antropologinya, sosiologinya, jarak transportasi tidak memungkinkan memang kalau kita pesan dalam posisi bahan makanan yang matang, karena transportasinya begitu jauh, basi di tengah jalan. Pas ketika kemudian zaman sudah berubah, transportasi sudah oke dan sebagainya, dan kemudian barang itu bisa kalau dalam bahasa sekarang bisa di-frozen juga ya, bisa di-frozen dan sebagainya, maka ilat budi berubah. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh, selama dengan catatan memang yang namanya penjual dan pembeli masing-masing itu tidak ada yang dirugikan. Makanya ilat hukum daripada muamalah itu tidak boleh ada gharar, penipuan. Clear ya Pak? Clear. Jadi masalah muamalah, ingat-ingat masalah muamalah itu, ingat-ingat al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adam. Sholat pakai sarung itu boleh kan? Boleh ya. Tapi pas ketika jenengan sujud, kemudian sarung jenengan itu kan agak tinggi, pas ketika sujud, kemudian tumitnya tidak ditempelkan, dari belakang aurat kelihatan atau tidak? Ya kan? Pakai celananya, pakai sarungnya agak tinggi, pas ketika sujud jenengan amati dari belakang, kelihatan itu yang namanya paha dalam itu, tumit dalam, otomatis terbuka aurat kan? Ya. Yang tadinya sarung itu mubah, maka menjadi sesuatu hal yang tidak benar. Maka bagaimana caranya? Maka saya sepakat dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau pas ketika pakai sarung, apalagi sarungnya agak tinggi, pas ketika sujud, kakinya itu jangan dibuka begini.
tapi kakinya tutupkan begitu, sehingga itu menutup. Nah akhirnya seperti itu. Itulah hukum itu seperti itu. Baik, itu memakai dalil yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kita lanjut. Wa alla yakuna mu'inan wala min mu'ayyanin. Mu'ayyanan apa mu'inan dan mu'ayyanin? Ini juga muskil. Tapi kemudian yang saya pahami, mu'inan itu sesuatu yang tertentu. Sesuatu yang tertentu. Wa alla yakuna mu'inan. Kalau di dalam kitab-kitab syarah itu mu'inan itu artinya kontak. Sudah ditentukan kontak. Itu tidak bisa, karena yang namanya barang salam itu sudah sejak awal saya katakan bukan sesuatu yang kontak untuk barangnya, tapi dia dalam sistemnya utang. Muayyan itu ditentukan. Muayyan itu ditentukan. Ini juga muskil. Saya tidak sepakat. Jadi makanya posisinya namanya salam tadi, Pak, ketika barang itu sudah ditentukan dengan baik. Saya pesan, kayak kemarin itu saya baca tanpa sengaja itu ada orang membelikan mobil untuk bapaknya hanya untuk menjemput cucunya. Dia sudah inden selama kurang lebih 1 tahun. Mobil itu harganya 2,6 M. Pesan. Dijelaskan begini, ini namanya mobilnya Land Cruiser, begini. Itu sebenarnya kan tertentu. Saya sepakat bahwa yang namanya akad salam itu harus ditentukan betul. Harus ditentukan betul modelnya, jenisnya, mereknya, barangnya, harganya, kemudian kira-kira sampai kapan itu harus ada. Clear ya? Jadi akad salam juga jelas ya. Intinya akad salam itu akad pesan. Kita lanjutkan. Tsumma lisihhati salmi fihi tamaniyatu syara'ita. Kemudian untuk sahnya akad salam fihi tamaniyatu syara'ita, maka di dalam akad salam itu wajib ada 8 syarat. Kalau yang di atas tadi itu salam itu terjadi kalau 5 hal, dan sekarang itu menunjukkan pada posisi sahnya salam itu ada 8 syarat. Wa huwa ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bi sifati allati yakhtalifu biha at-tamanu wa ayyakura qadrahu bima yanfi al-jahalata anhu. Kita buat yang di sini aja, yang enak aja. Saya langsung di diagramnya. Udah aman ini. Baik. Wa huwa ayasifahu ba'da dzikri jinsi wa naw'i. Wa huwa yang namanya sesuatu yang disyaratkan untuk supaya akad salam itu sah. Ayasifahu itu kembali kepada pembeli. Domirnya kembali kepada pembeli. Ayasifahu juga pembeli, penjual. Ayasifahu supaya penjual itu menerangkan sifat-sifatnya, menerangkan sifat-sifatnya barang. Ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi, setelah menyebut jenisnya dan macamnya. Kalau umpamanya jenengan begini, jenengan itu memasang sesuatu yang di online, jenengan menjual barang secara online. Kalau jenengan itu menjual barang secara online, itu berarti jenengan itu sudah membuka peluang akad salam.
ya kan? Kalau jenengan memasang ini, saya punya sepeda, saya jual lewat online, itu berarti jenengan sudah mulai membuka akad salam. Karena setiap pembeli yang kepada jenengan lewat online itu otomatis tidak semuanya langsung datang kemudian bayar barang dikasih. Ada juga mungkin yang pas rumahnya jauh, umpamanya jenengan di Malang, dia orangnya di Jakarta, katakan begitu. Dia melihat online jenengan, dia beli sepeda jenengan. Nah, ini otomatis kan membuka akad salam. Karena tidak mungkin yang namanya barang sepeda itu langsung diberikan pada hari itu juga. Lah, ketika jenengan sudah model semacam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harus ayasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifati. Harus betul-betul dia itu menjelaskan sifat-sifatnya setelah dia menjelaskan ini jenisnya apa, macamnya apa. Itu wajib hukumnya. Dan kalau tidak begitu, akad yang berputar pada masalah salam itu tidak sah. Tidak sah. Jadi harus betul-betul jenengan yang menjual barang secara salam itu harus betul-betul menjelaskan allati yattaliqu biha at-taman, yang dengan sifat-sifat itu harganya jadi berbeda. Harganya jadi berbeda. Kadang-kala ada orang nakal, sebenarnya itu harganya berbeda. Yang ini kalau untuk jenis yang ini harganya itu adalah 1 juta, yang jenis ini harganya sebenarnya cuma 800.000. Tapi pas ketika dijual online tidak jujur itu, harganya semuanya diratakan. Padahal secara KB, secara jenis itu sudah sama, itu tidak boleh. Kalau secara seperti itu, maka akad salam itu hukumnya tidak sah. Seperti Nabi Muhammad itu kalau jual mesti beliau akan menjelaskan, ini yang bagus, ini yang tidak bagus, ini ada yang robek, ini ada yang cacat. Sama dijual beli online juga begitu. Ini sepeda mereknya ini Polygon, ini seperti ini harganya sekian. Ini sepeda ini mereknya ini harganya sekian. Itulah yang dimaksud dengan jinsihi wa nawihi bisifati allati yattaliqu biha asaman, supaya tidak terjadi penipuan. Tidak terjadi penipuan. Rolex harganya 50 juta. Kemudian yang mereknya di bawah harganya 50 juta. Ya, tidak mungkin kan semacam itu. Akhirnya ada penipuan. Tapi kadang-kadang kemudian yang menjual itu punya alibi. Ono alibinya. Jadi kalau sudah model semacam itu otomatis gharar. Kalau sudah otomatis gharar, maka akad salamnya itu jadi tidak sah. Apalagi wa ayakura qadrahu bima yunfi al-jahalata anhu, supaya penjual itu menyebutkan qadrahu, kadarnya, ukurannya. Kalau namanya jenengan menjual baju, ya jenengan harus memberikan sifat-sifatnya. Ini XL, ini XXL, ini S, ini M, ini bahannya karton, ini bahannya apa. Itu harus ukurannya harus disampaikan. Untuk apa? Bima yunfi al-jahalata anhu, untuk menghindari kebodohan atau ketidaktahuan terhadap barang tersebut. Jadi seorang penjual dalam akad salam harus betul-betul dituntut untuk jujur di dalam masalah sifat maupun ukurannya, supaya pembeli itu dia paham betul dengan barang yang akan dia beli. Tapi sebenarnya begini ya, kalau jenengan jadi penjual, kemudian jenengan itu tidak jujur dengan konteks penjualan itu sama artinya membunuh diri sendiri. Itu sama artinya membunuh sendiri. Termasuk kadang-kala harganya juga tidak jelas. Itu sama dengan membunuh diri sendiri. Mungkin saat itu laku, tapi berikutnya orang akan megah, Jangan begitu.
Wong akad kontan saja kadang-kala muncul penipuan. Beli bakso di pinggir jalan, bakso 5.000, bakso 10.000, terus cuma itu aja kan jelas. Begitu masuk satu mangkok berapa Pak? 50.000. Kok bisa 50.000? Setelah itu 10 pertolnya itu 10.000-an. Tidak jelas sejak awal. Bapak saya pernah beli SD card sekian. SD card pada tahun berapa itu ketika saya masih kecil, masih SMP. Dengan sekian itu sudah dihargai 10.000. Bapak langsung muring-muring. Padahal pada waktu itu bapak masih jalan mikrolet LGG. Untung gak dia dikeroyok sama supir-supir yang lain. Jadi mohon maaf, akad salam itu kecenderungan untuk menipu itu peluangnya besar. Akad salam itu, akad salam peluang untuk adanya penipuan itu besar. Maka di sini dituntut pembeli, dituntut untuk yang penjual itu betul-betul mampu menjelaskan sifat-sifat ukuran. Sifat-sifatnya harus jelas, jenis, macam, ukuran, termasuk harga. Kemudian wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Kalau umpamanya sistemnya itu adalah hutang muajjalah tadi itu tidak kontan, maka dzakara, maka yang menjual itu harus menyebutkan, menerangkan apa yang diterangkan waktu mahalihi, waktu tempat untuk memberikan barangnya, atau waktu kapan barang itu diberikan. Itu biasanya kalau di Shopee barang akan terkirim 3 hari lagi. Di situ kan bisa diamati barangnya masih di packing, barangnya lagi dalam proses pengiriman, barang masih ada di tempat ini. Kalau tidak pakai Shopee seperti itu, jenengan pas kita, kalau begitu kapan barangnya ini, kira-kira datanya kapan, estimasinya kapan, di mana nanti kita ngambil, gitu. Ya, lanjut. Wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Kalau tadi menyebutkan waktu tempat untuk mengambil, sekarang wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Barang yang jenengan jual lewat online tadi itu memang barangnya memang mawjudan, memang betul-betul ada. Sekarang muncul gimana hukumnya dropship itu. Di sini kan ada model wa ayakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Mawjudan itu artinya barangnya ada. Indal istihqaqi, pada posisi orang yang mempunyai hak tentang masalah semacam itu. Nah sekarang kalau begitu dropship itu hukumnya kayak apa? Kalau di sini kan barangnya ada, jenengan menawarkan sesuatu, sementara barang itu tidak pada jenengan. Barang itu ada di orang lain, tapi jenengan itu menawarkan lewat online. Padahal kalau di dalam madzhab seperti ini kan ba'ayakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Jadi orang yang menawarkan barang itu seharusnya memang barang itu pada orang yang menawarkan. Seharusnya kan begitu. Bagaimana kalau maunya barang itu tidak pada tangan orang yang menawarkan? Itu namanya apa? Dropship ya namanya. Jenengan menawarkan yang namanya HP, tapi HP itu tidak pada diri jenengan, tapi HP itu dimiliki oleh orang lain, barangnya ada di orang lain. Begitu kemudian orang ini pesan kepada jenengan, lah maka jenengan kemudian mengambil kepada orang lain itu. Layar repot itu kemudian sama-sama online. Ini membeli ke sini, barangnya tidak ada. Begitu ada orang beli, ini kemudian pesan ke sini sama-sama online. Bagaimana hukumnya model begitu? Jadi kan ini pesan ke sini, ini kemudian pesan ke sini. Bagaimana model begitu?
Tapi ada juga yang tidak model seperti itu. Jadi maunya dia ngasih tahu, Pak, ada orang pesan seperti ini. Oh ya, barang tak kirim saya. Ini nanti dapat komisi daripada yang ini. Itu namanya maklar. Sistemnya sistem maklar. Maklar di dalam Islam itu boleh selama memang satu yang pemilik barang memang betul-betul ridho, tidak ada penipuan di situ. Akadnya juga jelas. Apakah akadnya itu sistem ujroh? Kalau di dalam kita namanya sistemnya ujroh. Ujrohnya itu ketika dia mayok nih memasarkan barang orang lain itu sistemnya prosentase, apakah sistemnya bonus? Selama memang akad itu jelas, maklar semacam ini boleh. Jadi jenengan itu kemudian menawarkan barang kepada orang, sistemnya sistem online, salah, tapi jenengan itu barangnya tidak pada diri jenengan. Apakah itu boleh? Kalau di sini kan wa ayatuna maujudan indal istinqa. Ya si menawarkan ini punya barangnya itu. Ayo, boleh atau tidak? Kalau saya memahami begini, ilat hukum daripada muamalah itu antara bainahu. Dua-duanya saling ridho. Yang kedua, ilat hukum dari muamalah itu tidak ada yang namanya unsur tipu menipu. Yang ketiga, yang namanya muamalah itu ilat hukumnya harus jelas. Ketika jenengan menawarkan secara online, barang itu tidak pada diri jenengan, tapi barang itu jelas dan sudah bisa dipastikan barang itu nanti bisa diberikan, maka secara hukum boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Karena hukumnya muamalah itu al-aslu fil asya'i al-ibahah malam yadullu ala tahrimi. Hukum asal daripada muamalah duniawiyah itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang melarang. Lihat ya. Kemudian wa ayatkura mawdi'a qabdi, supaya orang yang menjual itu dia menyebutkan mawdi'a qabdi, tempat dia mengambil, tempat kapan dia ngambilnya. Kalau tadi waktu kapan, sekarang tempat kita ngambilnya di mana. Waktu tempat untuk mengambil dan kapan mengambilnya itu juga harus jelas. Kemudian wa ayatuna athamanu ma'luman, harganya itu harus jelas. Kalau harganya 100.000 ya 100.000, harganya 1 juta ya 1 juta. Jenengan yang menjual secara online harus menjelaskan harganya berapa. Saya pernah pas ketika iseng-iseng buka di Facebook, kok ada barang kok tulisannya kok murah ini, saya japri. Tulisannya itu 1, 2, 3 ribu gitu ya. Loh, kok murah sekali. Iseng-iseng saya japri. Ternyata harganya bukan 123.000, tapi harganya 1.230.000. Nah, ini kan namanya penipuan. Kalau jenengan online jual beli salam itu, penjualnya harus menjelaskan harganya. Wa ayyakuna athamanu ma'luman, harganya itu harus dijelaskan. Wa ayyataqabidu qabla tafarruqi, dan pas ketika memang kemudian andai kata itu COD, ketemu klub gitu ya, maka sama-sama menerima. Iki menerima duitnya, iki menerima barangnya. Kalau pada zaman kitab ini ditulis kan tidak ada online semacam ini. Yang muncul adalah iki ketemu iki, seret ketemu klub, bayar duit, barang dikasih. Kayak sistem COD sekarang. Bagaimana kalau umpamanya dia itu lewat kurir? Boleh nggak lewat kurir? Sebenarnya yang menjual itu ada di Jakarta, kemudian lewatnya lewat Shopee. Lewat Shopee kemudian pakai kurir, bayarnya ke kurir. Boleh tidak begitu? Nah, ini kan jadi masalah juga karena pada zaman itu belum ada. Saya mengatakan tidak ada dalil yang melarang selama itu jelas dan barangnya juga jelas dan bisa diterima dengan baik, sifat-sifatnya juga baik, maka hukumnya boleh. Wa ayakuna inda salmina jizat la yadkhulu qiyaru syarti, dan pas ketika
dan wa ayyakuna aqdus salam, dan yang namanya akad salam itu najizah, la yadkhuluhu khiyarus syarti. Khiyarus syarti itu tawar menawar yang diiringi dengan syarat. Ini juga muskil. Apakah tidak boleh kita itu pas ketika akad salam itu memberikan syarat? Maksudnya khiyar syarat itu begini loh. Wis nanti barang itu rusak, bisa tidak barang yang sudah datang itu dikembalikan. Saya pesan barang ini, dan kemudian nanti kalau barang itu sudah datang ternyata tidak sesuai dengan speknya, boleh tidak barang itu kita kembalikan. Itu namanya khiyar syarti. Itu namanya khiyar syarti. Saya sekali lagi dalam bahasanya, kalau khiyar syarti itu harus, khiyar syarti itu seharusnya ada. Kalau tidak ada khiyar syarti, nanti yang dirugikan itu adalah pembeli. Itu khiyar syarti. Khiyar syarti itu berarti khiyar dalam konteks di situ ada syarat-syarat yang ditentukan. Yang penjual pun juga mempunyai khiyar syarti. Ya. Sebelum nanti barang yang sudah diterima tidak bisa dikembalikan. Itu namanya juga khiyar syarti. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Ini menarik tentang masalah salam. Yang jelas saya ulang lagi, kalau dalam masalah muamalah itu ada hal yang paling penting. Satu, muamalah itu antara tim bainamu, sama-sama gitu. Yang kedua, tidak boleh akad mudarat, tidak boleh saling tipu menipu. Itu yang paling penting di dalam masalah muamalah. Silakan dibahas. Ada yang didiskusikan? Setelah ini masuk di akad gaden, penggadean. Gaden itu ono honda. Oh, akad sudur ya. Akad murah itu gaden. Ada? Tidak ada. Oke. Berkaitan sama online shop. Iya. Ada apa tuh? Ketika kita pakai Shopee Pay, itu kita dapat banyak gratisan ongkir. Tapi kalau kita nggak pakai Shopee Pay atau nggak naruh uang di Shopee, itu kita nggak dapat gratisan ongkir. Nah, itu hukum gratisan ongkirnya itu bagaimana? Ada yang bilang mengatakan riba juga. Kita syaratnya harus menaruh uang di Shopee-nya itu. Kita naruh uang di Shopee. Terus kalau kita pembayar pakai Shopee Pay, itu gratis ongkirnya itu banyak. Jadi kalau kita nggak pakai Shopee Pay, nggak ada gratis ongkir. Itu uangnya ditaruh itu termasuk deposit atau bukan? Yang kemudian uang yang ditaruh sebagai deposit itu sebagai apa namanya nanti untuk ongkirnya itu. Apakah seperti itu? Atau mungkin uang yang ditaruh sebagai deposit itu tidak boleh di-OT dan nanti depositnya itu bisa dikembalikan, atau uang yang deposit itu tadi nanti digunakan untuk ongkir itu. Gimana sistemnya? Uangnya nggak berkurang. Uangnya tetap tidak berkurang. Bukan deposit yang untuk digunakan untuk pengurangan untuk ongkir. Dan jadi uang itu tetap, nanti suatu saat uang yang kita taruh yang awal itu tadi nanti dikembalikan atau tidak? Tidak. Berapa depositnya? Naruhnya berapa duit? Terserah, itu kan ada 100.000, 200, 300. Berapa? Uang elektronik, jadi Oh. kita tol kan kita bayar ke Indomaret atau bagaimana, kita kan ada deposit di situ. Tapi kalau kita tarik uang tunai kan tidak bisa. Shopee Pay, terus GoPay, ya seperti itu. Jadi kita ada saldo di sana. Ada deposit saldo. Oh, saldo. 100.000, 200.000 bisa dikembalikan manakala kita itu beli barang. Jadi bukan pengembalian uang tunai. Nah, karena kita memakai sistem
uang elektronik itu maka kita dapat beberapa reward istilahnya, seperti potongan harga dan sebagainya. Sedangkan kalau kita membayar transfer atau COD itu kita tidak dapat reward seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya kita itu naruh uang sebagai saldo kita, kemudian saldonya uang yang ditaruh di Shopee itu digunakan untuk apa mereka? Hanya untuk pembelanjaan Shopee. Enggak, maksudnya oleh Shopee-nya itu uang itu untuk apa? Tidak tahu ya. Diputar begitu ya. Kayak mirip seperti di bank itu ya. Ya, di bank kita naruh uang, di bank konvensional kita naruh uang, entah per bulan berapa gitu. Dan kemudian oleh bank itu kan diputar entah buat apa ya. Kemudian kita dapat bunga sekian sekian persen di tabungan kita itu entah 1%, entah 0,5% kan gitu. Tapi kita nabung di situ. Kalau memakai konversi kias semacam itu kan mirip. Cuman bedanya kalau di Shopee Pay itu tidak memakai persentase bunga, tapi memakai reward itu tadi. Apakah reward ini masuk kategori seperti persis bank konvensional atau tidak? Ini masalahnya kan uang yang ditaruh itu digunakan untuk apa kita tidak tahu. Oleh Shopee digunakan untuk apa kita tidak tahu. Ya. Iya, kemudian ada reward di situ. Apakah mungkin ini prasangka saja? Apakah mungkin saldo-saldo yang ditaruh oleh sekian banyak juta orang itu digunakan diputar untuk ongkir-ongkir ini atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kontennya ketidakjelasan di situ mirip dengan bank konvensional tadi. Kita naruh jebret, deposito jebret, gitu ya. Kita naruh deposito jebret 20 juta. Kita biarkan di situ. Uang itu menang ya gitu. Uang itu menang. Tapi ternyata kemudian setiap bulan kita dapat bonus yang hampir mirip dan seperti itu. Kalau sudah semacam itu, kalau yang namanya kias itu cabang, hurufnya sama, ilatnya sama. Kalau memang sama-sama ilatnya, sama-sama cabang, sama hurufnya juga sama, dalam konteks kias semacam itu maka masuk ke sana. Makanya saya tadi dikatakan kalau ada orang yang mengatakan itu semacam riba, kalau memang sistemnya persis seperti itu, cuman begini kemudian ada orang mengatakan, kalau memang nanti uang yang saldo itu nanti bisa dikembalikan, dan sementara itu hanya untuk sekedar reward, sistemnya adalah sistem ujrah, dan ini yang ditaruhkan di situ tuh hanya bukan untuk apa-apa, tapi hanya sebagai sebuah ikatan saja. Ikatan bahwa kita sudah ada kontrak di situ. Nah itu akhirnya menjadi imbas lebih panjang lagi. Kalau saya tidak memakai itu, tidak pakai Shopee Pay, saya tidak pernah berhubungan dengan Shopee saya. Pernah nyoba berhubungan dengan Shopee, anak saya nyoba saya ingin tahu gimana harusnya Shopee. Beli alat untuk mencuci mobil itu. Begitu barang datang, tak coba kok gak sesuai dengan namanya. Saya bilang, coba kira-kira bisa tak kamu itu komplain ke yang penjual? Sama anak saya dikomplain. Jawabannya agak lama, 1 hari 3 hari baru jawab. Dia cuma bilang, ya dikembalikan saja pak barangnya. Nah ini yang jadi masalah. Sementara saya lihat itu penjualnya ada di Tangerang. Untuk mengembalikan itu juga kita butuh biaya dan seterusnya. Ini tidak benar sudah. Ya sudah, tidak bukan. Makanya sudah paham betul dengan apa itu, dengan apa tadi itu, Shopee Pay dan sebagainya. Sistemnya banyak. Seperti sekarang itu kan kita akan dipaksa uang elektronik. Jadi seperti kita bayar tol. Nah, sedangkan di tol itu pasti nyatu. Tolnya kita minta uang tunai. Tidak bisa. Oh iya. Repot juga ya. Lek dilakoni ya iso lewat tol. Tapi lek dilakoni ya modelnya seperti gimana solusinya? Itu soal lewat tol ya, kalau susah juga ya. Kalau seperti saya memang tidak pernah berani, sampai sekarang berani nyoba di
tol sendiri tidak berani. Akhirnya tidak pernah masuk tol. Makanya saya tidak punya itu tol itu tidak punya saya. Tidak punya itu. Kalau kemana-mana ya jalur-jalur biasa. Nanti suatu saat begini Pak, di dalam Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Ada azimah, ada rukhsah. Di masalah babi itu dalam Al-Quran jelas kan di situ Allah mengharamkan haram alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Tapi di bawahnya ada kalimat famaniturra ghairu baghin wa la 'adin fala ithma 'alaih. Itu ada kalimat famaniturra ghairu baghin wa la 'adin fala ithma 'alaih. Kalau babi, darah, bangkai atau yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah di alas, di hutan, kemudian kalau tidak makan ya mati, tapi kalau dimakan haram. Maka yang dipilih yang mana? Ya dimakan, dipilih yang dimakan. Tapi cuman wala adin, tidak boleh berlebihan. Cukup hanya sekedar mengenyangkan itu saja. Ini yang kita sebut dengan ad-daruratu tubihul mahdzurah. Konteksnya tol itu secara ya ribawi, ya jelas ribawi. Tapi pas ketika kita tidak melakukan itu, ya juga kesulitan juga. Maka saya bilang kalau memang tidak betul-betul terpaksa ya tidak. Kalau memang betul-betul tidak terpaksa, ketika kita melakukan karena betul-betul terpaksa, kalau tidak seperti itu kita tidak bisa, ya pakai hukum ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kalau saya begitu. Jadi selama memang bisa dihindari, dihindari. Kalau tidak bisa, ya wis, hukuman koyo mangan babi ning alas itu mah. Nek menurut kalau saya berkenaan dengan kehidupan kita ini yang namanya online, Shopee, macam-macam itu harus memang kita jeli. Tapi kemudian di dalam kehidupan kita itu memang tidak mungkin betul kita terhindar semacam itu. Dijeli mana sesuai akadnya yang kayak apa, kita perlu untuk mengetahui. Saya kira cukup ya. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Ini semuanya daring ya? Oh daring. Aku sekolah jam itu 60. Kemarin ditegur sama dinas karena sekolah saya masih masuk 100%. Kuat ya, masuk 100%. Yang kelas 78 ditaruh di kampus 1, tapi tetap 100% satu kelas. Yang kelas 3 ditaruh di kampus 2. Ditegur. Kalau tidak mengikuti aturan, nggak tahu gimana solusinya setelah ditegur. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.